Ya, jadi banjir hari ini ada kurang lebih sebanyak di 42 RW dan di 150 RT ya, dan 0,492 ya RT yang sempat tergenang banjir dari 30.047.000 ya. Jadi hanya 0,49% RT yang sempat tergenang banjir dan secara berangsur dia cepat sekali, alhamdulillah cepat turun airnya. Memang masih ada beberapa yang sempat diungsikan sejak tadi malam dan tadi pagi, dan insya Allah dalam 1-2 hari bisa kembali ke tempat. Kami juga sudah menyiapkan bantuan berupa perahu, ban, masker, selimut, matras, pelampung, air mineral, sampai kebutuhan anak juga sudah kami siapkan, dan kami juga memang sudah menyiapkan banyak titik-titik pengungsian yang sudah terintegrasi selama ini, dan selama masa pandemi COVID juga kami menyiapkan jumlah pengungsian itu 2 kali lipat lebih dari yang biasanya, bahkan luasannya juga kami tingkatkan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan atau COVID dengan baik. Pak Wagub dulu, Pak Wagub. Jadi apa saja evaluasi internal Pemprov atas banjir kemarin? Prestasi tahun ini adalah kalau kita melihat pada data, luas air tergenang hanya 4 km dibandingin tahun 1156, tahun sebelumnya 2015 281, 2013 240, 2007 455 dan seterusnya. Padahal kalau kita bandingkan dengan curah hujannya tinggi, itu artinya kemampuan kita mengendalikan tinggi berhasil. Jadi Nana judulnya salah, harusnya prestasi DKI mengendalikan banjir. Prestasi DKI? Prestasi DKI, karena hanya dalam 1 hari DKI bisa mengatasi banjir. Hari Sabtu dini hari, Jabodetabek menerima curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Alhamdulillah, atas izin Allah, biiznillah, pada hari Minggu, 1 hari kemudian, 99,9% surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan bahwa 100% sudah surut. Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Banjir yang terjadi sejak Jumat 26 April 2019, warga dan para petugas Dinas Tata Air mulai melakukan pembersihan. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Jakarta yang tertimpa banjir sejak Jumat 26 April 2019 lalu akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Lokasi pengungsi tersebar di 12 titik yang terdiri dari 2 titik di Jakarta Selatan dan 10 titik di Jakarta Timur. Terkait banjir di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Detik.com menyebut ini sebagai banjir kiriman. Anies menambahkan upaya pencegahan banjir akan percuma saja jika dilakukan hanya di Jakarta. Menurutnya, solusi untuk mencegah banjir Jakarta adalah dengan menambah waduk.
persamaan di hulu dan antara hulu dan Jakarta, sehingga volume air yang masuk ke Jakarta terkendali. Saat ini sedang dibangun 2 waduk di Kabupaten Bogor, dan 2 waduk ini kalau selesai, insya Allah bulan Desember selesai, maka dia akan membantu menahan. Informasi selanjutnya datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir yang merendam ibu kota akhir pekan ini penyebab utamanya adalah air kiriman dari hulu. Sejumlah kawasan ibu kota Jakarta pada Sabtu kemarin terendam banjir. Salah satu wilayah yang cukup parah terendam banjir adalah Jakarta Selatan, termasuk kawasan Kemang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan banjir kali ini akibat curah hujan yang tinggi dari kawasan hulu dan menyebabkan banjir di Jakarta. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku tengah berkoordinasi dengan Anies Baswedan untuk penanganan banjir di ibu kota. Koordinasi ini terkait wilayah penampungan air, pembangunan waduk, serta penanggulangan sampah guna mengurangi debit air yang masuk dari Bogor ke Jakarta. Pak Anies melalui bantuan provinsi sudah membantu melalui pembangunan kolam retensi. Jadi strategi ini bagaimana air ini dikurangi ke Jakarta. Kan kasihan warga Jakarta kalau semuanya ke Jakarta. Dikurangi supaya diserap di Bogor. Sudah dibantu oleh Provinsi Jakarta kolam retensi di Cibulu. Itu salah satunya. Nah, ke depan nanti Pak Anies akan membantu lagi untuk waduk-waduk. Kolam retensi waduk-waduk di Kota Bogor. Itu strateginya. Kita tahan sebanyak mungkin air ke Jakarta. Cukup besar kembali melanda ibu kota. Jumat kemarin, 32 titik wilayah di Jakarta terendam dengan kedalaman bervariasi. Dan kita akan dengar solusi dan antisipasi banjir di Jakarta langsung bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat. Penanganannya mengalami kompleksitas karena dataran di Jakarta itu mengalami penurunan, permukaan air laut lebih tinggi. Sehingga kalau kita melihat situasi itu, mengapa kita sampaikan berkali-kali bahwa penting mengelola debit air atau volume air yang turun ke pesisir. Karena itulah pembangunan waduk yang sekarang sedang berjalan, 2 waduk di sekitar Kabupaten Bogor menjadi penting, Sukamahi dan Waduk Ciawi, karena di sana kita insya Allah bisa mulai menahan 30% dari volume air. Itu artinya air yang turun ke pesisir dikendalikan tahapannya, volumenya, sehingga di daerah pesisir kita akan bisa mengelola ketinggian permukaan air. Dan alhamdulillah dengan Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, kita bekerja amat baik. Beliau sangat responsif dan program-program yang kita kerjakan bersama, membangun kolam-kolam retensi di sana, itu berjalan baik. Kita insya Allah akan perbanyak kolam-kolam retensi dan Pak Bima memiliki perencanaan yang matang. Karena itu bagi kita juga bekerja samanya mudah. Makin banyak kolam-kolam retensi dibangun di wilayah hulu, maka volume air yang datang ke pesisir lebih terkendali. Betul, selama ini yang terjadi adalah berapapun volume air hujan di hulu itu dialirkan ke hilir. Lalu hilirnya, permukaan air tanahnya atau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada laut. Karena itu kita begitu air laut pasang, maka air yang dari pegunungan sampai ke sini harus dipompa untuk naik. Ini yang sekarang terjadi. Jadi karena itulah ketika kita bisa mengendalikan air di hulu, di sekitar Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, kemudian juga barangkali di sekitar Depok, maka adanya waduk-waduk, adanya kolam-kolam retensi, dia akan menjaga agar volume air yang sampai ke pesisir terkendali. Oke, Pak Anies. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saluran di kota karena kita berhadapan dengan permukaan air laut yang lebih tinggi. Oke. Kita di wilayah ini berhadapan dengan 2 sumber banjir. Satu adalah permukaan air meningkat, yang kedua adalah karena air yang dari pegunungan. Sebenarnya ada yang ketiga adalah air hujan yang turun di Jakarta. Nah,
Kalau yang kita hadapi selama 2 hari terakhir ini bukan disebabkan oleh air hujan yang turun di Jakarta, tapi disebabkan oleh air hujan yang turun di wilayah pegunungan. Saya lihat data sedikit nih. Tahun lalu itu ada lebih dari 1.600 orang yang mengungsi. Dan 2 tahun sebelumnya, tahun 2016, itu sampai 70.000 orang yang mengungsi. Kalau kita lihat 2015, itu sampai 231.000 orang yang mengungsi. Artinya kita melihat bahwa ini kejadian yang muncul tiap tahun. Tadi malam ketika sudah mulai non-stop, kita sudah antisipasi akan terjadi ini. Kemudian semua tempat-tempat yang di sana ada banjir, jajaran kita langsung mendatangi untuk melakukan evakuasi. Pada fase tadi pagi adalah evakuasi memastikan semua warga selamat. Jadi seluruh titik banjir di Jakarta itu kita datangi, petugas kita ada di sana. Meskipun banjir ini menjangkau seluruh kawasan. Jadi kalau kita lihat dari mulai Bogor sampai Jakarta itu curah hujannya luar biasa tinggi. Jadi fase kita sekarang evakuasi, kemudian menyiapkan tempat penampungan sementara. Seluruh kantor, sekolah di Pemprov DKI disiapkan untuk menampung. Lalu seluruh petugas hari ini bekerja. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Nah, kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan 2 bendungan. Dan kalau 2 bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan. Kalau volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan, insya Allah kita akan terbebas dari banjir. Karena kalau kita lihat titik-titik banjir dengan titik-titik ramalan BMKG itu hampir simetris. Di tempat yang BMKG datanya menunjukkan volume air hujan yang tinggi, di situ ada banjir yang ekstrim. Halim itu setahu saya tidak banyak sampah, tapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa gunakan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan seluruh wilayah ibu kota yang terdampak banjir telah surut pada Senin pagi. Lebih lanjut, pemirsa, Anies menjelaskan bahwa banjir terjadi karena imbas dari curah hujan yang tinggi di wilayah Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan banjir yang melanda ibu kota usai didera hujan deras telah 100% surut pada Senin dini hari. Anies mengklaim surutnya air yang menerjang sejumlah wilayah di DKI Jakarta, salah satunya karena kerja para petugas mengalirkan luapan-luapan air. Saya dan Pak Wagub meninjau kondisi di RT 02 RW 01 Kelurahan Rawabuaya yang pada hari Sabtu kemarin menerima limpahan air dari Kali Mukofart. Dan kemudian begitu Kali Mukofartnya mulai normal, lalu dilakukan pemompaan secara masif. Di sini ada Pak Wali Kota, dikerahkan 24 pompa. Dan alhamdulillah di tempat ini kemudian surut sehingga hari Senin pagi semua sudah bisa beraktivitas seperti semula. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun menjelaskan bahwa banjir terjadi karena imbas dari curah hujan tinggi di wilayah Jabodetabek.
curah hujan di luar kendali kita. Dan seperti saya selalu sampaikan, kapasitas kita sampai dengan 100 mm. Kalau di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan dan banjir. Tapi kalau di atas 100 mm maka kita harus secepatnya mengeringkan. Harus cepat-cepatnya memastikan surut. Instruksi itu alhamdulillah dijalankan oleh seluruh jajaran. Saya ingin sampaikan terima kasih. Mereka tidak nampak di depan kamera. Tapi mereka bekerja siang malam memastikan tempat ini surut seperti disampaikan Pak RW tadi. Biasanya 5 hari baru surut. Kali ini dalam kurang dari 24 jam Pak ya, semuanya surut. Dan kita memang menghitung turun itu mulai sungainya normal atau hujannya berhenti. Nah ini salah satu contoh atas izin Allah, biiznillah kita diberikan kemudahan, ikhtiarnya diberikan kemudahan sehingga bisa tuntas seperti sekarang. Pemprov DKI akan terus bersiaga menyusul perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai cuaca ekstrim di Jakarta pada pekan ini. Kemudian waspada berikutnya tanggal 20. BMKG memprediksi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diguyur hujan pada 23 dan 24 Februari 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau sejumlah pintu air saat banjir mengepung Jakarta sejak Selasa pagi. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pompa yang rusak. Sejak Selasa pagi, Anies Baswedan berada di pintu air Manggarai yang sempat berada dalam status siaga 1 dengan ketinggian mencapai 955 cm pada pukul 7 pagi. Ketinggian muka air berangsur menurun menjadi 915 cm jelang siang hari. Anies memastikan banjir terjadi bukan karena kiriman dari Bogor, melainkan akibat hujan lokal di Jakarta. Di sini adalah pintu air untuk kita mengetahui sudah karet ya, untuk tahu posisinya. Sekarang di sini masih posisi siaga 1. Lalu kita ngecek pompa air di dekat sini. Alhamdulillah semuanya berfungsi. Jadi begitu air nanti mulai surut, mudah-mudahan nanti kampung-kampung di sekitar sini bisa lebih cepat lagi penuntasannya. Pemirsa, bagaimana penanganan dan antisipasi banjir di ibu kota? Kita sudah terhubung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Putri dan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Riza. Per malam ini data dari Pemprov DKI Jakarta, ada berapa warga yang mengungsi terkait banjir hari ini? Ya, jadi banjir hari ini ada kurang lebih sebanyak di 42 RW dan di 150 RT ya, dan 0,492 ya RT yang sempat tergenang banjir dari 30.047.000 ya. Jadi hanya 0,49% RT yang sempat tergenang banjir, dan secara berangsur dia cepat sekali, alhamdulillah cepat turun airnya. Memang masih ada beberapa yang sempat diungsikan sejak tadi malam dan tadi pagi, dan insya Allah dalam 1-2 hari bisa kembali ke tempat. Kami juga sudah menyiapkan bantuan berupa perahu, ban, masker, selimut, matras, pelampung, air mineral, sampai kebutuhan anak juga sudah kami siapkan. Dan kami juga memang sudah menyiapkan banyak titik-titik pengungsian yang sudah terintegrasi selama ini. Dan selama masa pandemi COVID juga kami menyiapkan jumlah pengungsian itu 2 kali lipat lebih dari yang biasanya. Bahkan luasannya juga kami tingkatkan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan atau COVID dengan baik. Prinsipnya kita bersyukur hingga hari ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada banjir besar sebagaimana tahun yang lalu. Ini sudah tanggal 8, mudah-mudahan sampai akhir Februari bahkan Maret kita bisa mencegah, mengurangi banjir yang memang menurut data BMKG debit air curah hujan di tahun ini memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan ke depan akan lebih tinggi lagi. Jadi upaya pencegahan terus kita galakan, mudah-mudahan memberi dampak yang positif.
Baik, Pak Riza, mengenai upaya pencegahan dan data dari BMKG, sepekan ke depan BMKG mewanti-wanti waspada curah hujan ini tinggi dan juga ekstrim. Nah, bagaimana upaya antisipasi dari Pemprov DKI mengenai pembenahan, perbaikan, penambahan pompa sendiri? Ya, jadi seperti yang sering kami sampaikan, posisi Jakarta memang berbeda dengan provinsi lain. Jakarta ini datarannya rendah sekali di bawah permukaan air. Jadi sumber air itu datang dari 3 titik. Yang pertama dari hujan lokal, yang memang harus kita terima, kita salurkan ke sungai, diteruskan ke laut, kemudian kita turunkan sampai ke air tanah. Kemudian yang kedua bersumber dari daerah tetangga yang dataran lebih tinggi. Yang ketiga dari banjir rob atau dari laut. Jadi berbagai langkah diupayakan terkait dari banjir lokal, itu kita menyiapkan saluran air, pompa dan sebagainya untuk diteruskan ke sungai dan ke kali, juga resapan air atau sumur vertikal drainase dan sebagainya. Hari Sabtu dini hari, Jabodetabek menerima curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Alhamdulillah, atas izin Allah, biiznillah, pada hari Minggu, 1 hari kemudian, 99,9% surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan bahwa 100% sudah surut. Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang terlibat langsung membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat curah hujan ekstrim tersebut. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini tenda pengungsian masih ada, tetapi pengungsinya sudah kembali ke rumah masing-masing. Fasilitas tenda masih tetap disiapkan, fasilitas kebutuhan pangan masih tetap disiapkan, sehingga mereka masih punya tempat berteduh sambil semua kerja bakti untuk membersihkan tempat yang terdampak oleh banjir. Jadi fasilitasnya tetap berada di sana. Kemudian saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, PMI, organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung di dalam ikhtiar menyelamatkan dan mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang terdampak oleh hujan ekstrim tersebut. Kami di Pemprov DKI Jakarta terus bersiaga karena ramalan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa Pulau Jawa, khususnya di kawasan pesisir utara, masih memiliki risiko curah hujan ekstrim. Seperti kita alami hari Sabtu dan Minggu kemarin, persiapan kita memasuki musim hujan alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan yang baik. Curah hujannya ekstrim, dalam waktu 1 hari semuanya sudah bisa tertangani dengan baik. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran. Biiznillah ini semua bisa berjalan dan insya Allah di pekan-pekan ke depan kita akan tingkatkan kinerjanya sehingga
curah hujan yang turun di kawasan Jabodetabek khususnya di Jakarta bisa menjadi rahmat dan kita kurangi sesedikit mungkin dampaknya bila ada curah hujan yang ekstrim.